قناة أبشر أيها التائب تقدم في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat kembali bertatap muka walaupun jarak jauh untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Untuk pembelajaran pada kali ini insya Allah kita akan bahas seputar tentang sholat sunnah. Setelah nanti kita belajar, diharapkan ananda sekalian mampu satu menjelaskan apa itu sholat sunnah, yang kedua mampu menjelaskan tentang dalil sholat sunnah, kemudian juga mampu mengidentifikasi macam-macam sholat sunnah, dan yang terakhir ananda sekalian mampu untuk mempraktekkan bagaimana tata cara sholat sunnah yang benar berdasarkan aturan Rasulullah dan aturan para ulama yang telah digariskan dalam Quran dan sunnahnya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak tayangan berikut ini penjelasan secara rinci tentang sholat sunnah. Bismillah, kita mulai dari pengertian sholat sunnah. Apa itu sholat sunnah? Pengertian dari sholat sunnah itu sendiri adalah sholat yang dianjurkan untuk melaksanakannya. Orang yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika tidak melaksanakannya, dia tidak berdosa. Kata kunci daripada sholat sunnah ini, pertama, sifatnya dianjurkan, yang kedua memiliki keutamaan, yang ketiga sangat berpahala bagi orang yang dapat melakukannya. Setelah kita mengetahui tentang apa itu sholat sunnah, kemudian yang menjadi sandaran hukum atau yang disebut dalil nakli. Dalil nakli itu adalah sandaran hukum yang bersumber dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah. Dalam hal ini saya sampaikan pertama, yang menjadi dasar hukum daripada disunnahkannya sholat sunnah. Pertama, hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholla fi yaumin isnatai asyrata raka'atan tatawwu'a ghairu fardhatin banallahu lahu baitan fil jannah." Rasulullah mengatakan, barang siapa yang melakukan sholat sunnah selain sholat fardu dalam sehari 12 rakaat, maka Allah pasti akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Kemudian untuk dalil yang kedua, ini sumbernya dari hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil Islam, faqala khamsu salawatin fil yaumi wal lailah." Faqala ar-rajul, "Hal 'alayya ghairuhunna?" Qala, "La illa an tatawwu'a." Bahwa seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kewajiban-kewajiban dalam Islam. Lalu beliau menjawab, melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Orang itu bertanya lagi, adakah kewajiban lain atas diriku? Beliau menjawab, tidak ada kecuali engkau mengerjakan sholat sunnah. Nah, kemudian dalam hal ini kita sementara akan membicarakan tentang macam-macam sholat sunnah ditinjau dari segi pelaksanaannya. Di antaranya, pertama ada sholat sunnah yang sunnah diberjamaahkan. Kemudian yang kedua ada sholat sunnah yang sunnah dilakukannya secara munfarid atau sendiri. Kemudian yang ketiga ada sholat sunnah yang sunnah pelaksanaannya dengan munfarid atau sunnah pelaksanaannya dengan berjamaah. Artinya bisa dipilih salah satu di antaranya. Kemudian kita bahas tentang sholat sunnah yang disunahkan untuk diberjamaahkan. Apa saja sholat sunnah yang disunahkan untuk dilakukannya berjamaah? 1. Sholat sunat Idul Fitri. Yang kedua, sholat sunat Idul Adha. Yang ketiga, sholat istisqa. Yang keempat, sholat kusuf atau dikenal dengan gerhana matahari. Dan yang kelima ada sholat khusuf atau dikenal dengan sholat gerhana bulan. Bagaimana tata cara
atau pelaksanaan daripada sholat-sholat sunnah yang sunnah diberjamaahkan. Pertama, dari sholat sunnah yang sunnah diberjamaahkan, adanya sholat sunat Idul Fitri. Bagaimana tata cara sholat sunat Idul Fitri sesuai dengan syariat atau tuntunan Rasulullah? Pertama, kalau dia imam memimpin pelaksanaan sholat Idul Fitri diawali dengan niat yang ikhlas di dalam hati. Kalau dia makmum tentunya mengikuti apa yang dilaksanakan oleh imam dengan niat yang ikhlas di dalam hati. Tetapi jika niat itu diucapkan, maka lafalnya seperti ini. Usolli sunnatan li'idil fitri rok'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunat Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu pada rakaat pertama sesudah membaca doa iftitah, kemudian bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir satu dan lainnya disunnahkan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, Allah yang maha besar. Setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut, kemudian dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah dan membaca salah satu surah dalam Al-Quran. Ini bebas, silakan surahnya, surah apa saja yang kita hafal. Tetapi Rasulullah mensunnahkan bagi orang yang sudah hafal dan mampu membacanya, setelah Al-Fatihah disunahkan atau diutamakan membaca surah Qaf atau surah Al-A'la di rakaat pertama. Kemudian pada rakaat kedua, setelah takbir berdiri, kemudian membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan, dan di antara setiap takbir disunahkan membaca tasbih seperti yang tadi, yaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah pilihan lainnya. Surah yang dibaca diutamakan adalah surah Al-Qamar atau surah Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Jadi pasangannya kalau di rakaat pertama surah Qaf, maka di rakaat kedua kita membaca surah Al-Qamar. Kalau di rakaat pertama kita membaca surah Al-A'la, maka di rakaat kedua kita membaca surah Al-Ghasyiyah. Kemudian yang kelima atau terakhir, sholat Idul Fitri ditutup dengan salam seperti biasa pada umumnya kita sholat. Setelah itu khatib mengumandangkan khutbah 2 kali. Khutbah yang pertama dibuka dengan takbir 9 kali dan khutbah yang kedua dibuka dengan takbir 7 kali. Walaupun ada pula yang melaksanakan khutbah hanya 1 kali. Bagaimana tata cara pelaksanaan sholat kusuf atau gerhana matahari? Ini tentunya sama dengan tata cara pelaksanaan sholat khusuf. Yang membedakan ketika sholat khusuf dilaksanakan pada siang hari terjadinya gerhana matahari, sedangkan sholat khusuf dilaksanakan pada malam hari ketika terjadinya gerhana bulan. Untuk pelaksanaannya, yang pertama berniat untuk sholat khusuf atau sholat khusuf. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan, bacaan niatnya seperti ini. Usolli sunnatal khusufi rok'ataini makmuman. Kalau kita menjadi makmum. Imaman. Kalau kita menjadi imam lillahi ta'ala. Saya berniat sholat gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau khusuf tinggal diganti dengan bacaan usolli sunnatal khusufi rok'ataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Setelah takbiratul ihram dan selesai membaca doa iftitah, dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surah-surah yang panjang. Kemudian ruku yang lama dan panjang dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Kalau biasa kita membaca 3 kali, dalam sholat gerhana diupayakan lebih daripada itu. Setelah itu kita i'tidal dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, tangan kembali bersedekat di dada. Kemudian membaca surah Al-Fatihah kembali, dilanjutkan dengan membaca surah Al-Quran yang lain. Kemudian setelah itu kembali melakukan ruku yang panjang dengan membaca tasbih yang sebanyak-banyaknya. Kemudian i'tidal kembali dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Setelah itu baru kita melaksanakan sujud seperti biasa.
tetapi sujudnya agak dipanjangkan dibanding dengan sholat pada umumnya. Kemudian duduk di antara dua sujud seperti biasa, sujud yang kedua agak dipanjangkan, setelah sujud kemudian bangkit menuju rakaat yang kedua, kemudian melaksanakan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama dilaksanakan. Pada sujud yang terakhir, rakaat yang kedua dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan tasbih untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai sholat, imam atau khatib berdiri menyampaikan khutbah dengan pesan yang intinya gerhana adalah salah satu kejadian yang menunjukkan kekuasaan Allah. Meskipun merupakan sumber energi yang utama, matahari juga makhluk Allah yang memiliki kekurangan dan kelemahan. Begitupun bulan merupakan makhluk Allah yang memiliki kekurangan dan kelemahan. Intinya dalam pelaksanaan sholat gerhana ini ada yang beda dengan sholat pada umumnya, di mana Al-Fatihahnya dibacakan 2 kali dalam 1 rakaat, rukunya dilakukan 2 kali dalam 1 rakaat, kemudian i'tidalnya pun 2 kali dalam 1 rakaat. Kemudian yang terakhir, sholat sunat yang sunnah diberjamaahkan adalah sholat sunnah istisqa. Bagaimana tata cara pelaksanaan sholat istisqa? Di sini ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama mengatakan, pertama untuk sholat istisqa, setelah semua bersiap untuk sholat, muadzin tidak perlu mengumandangkan azan dan iqamah. Cukup dengan seruan as-sholatu jami'ah, artinya mari sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, sholat sunnah dilaksanakan seperti sholat sunnah yang lainnya. Setelah membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surah-surah yang panjang. Setelah itu atau setelah salam, khatib membaca 2 khutbah. Pada khutbah yang pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali dan yang kedua dimulai dengan membaca istighfar 7 kali. Ada juga yang berpendapat bahwa tata cara pelaksanaan sholat sunat istisqa dilaksanakan seperti pelaksanaan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Yang membedakan antara sholat Idul Fitri dan Idul Adha juga sholat istisqa hanya terletak dalam segi niatnya saja. Kemudian dalam khutbah Idul Fitri disunahkan memperbanyak takbir di awal khutbah, sedangkan sholat istisqa justru disunahkan memperbanyak istighfar di awal khutbahnya. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada pagi hari ini telah dilaksanakan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Anda dapat menyimak, kemudian Anda dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Apabila ada sesuatu hal yang kurang jelas dalam materi itu, silahkan boleh Anda ditulis via WA dan dijapri ke saya, atau boleh calling saya langsung 24 jam insya Allah siap. Ataupun boleh Anda tulis komennya di YouTube ini, ya, tayangan ini ditulis. Tapi jangan lupa treng. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.